kepadamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan terlebih dahulu.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh tetap ada di dalam rumah-Mu, atau kami juga masih di rumah untuk mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang hadirat-Mu ada di atas kami ya Bapa. Kami undang otoritas-Mu ada di atas kami ya Bapa. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami fokus pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Kami boleh menaikkan puji-pujian dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dapat membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system, dan Asyar serta yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atas mereka ya Bapa. Sehingga apa yang mereka lakukan pada hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah dan juga bagi mereka sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dosa sembahyang kami dalam tangan-Mu Bapa. Bila mana ada satu oknum yang tidak suka dengan keberadaan kami pada hari ini di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat mengusir mereka keluar dari tempat ini Bapa. Hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu Tuhan yang melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Pada pagi hari ini, buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang beribadah di tempat masing-masing. Kita mau mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan. Karena kebaikannya tidak dapat kita ukur dengan apapun juga. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum. Sungguh kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan katakan, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sembah, kita puji Dia. Kami bersyukur ajar karya-Mu Tuhan, sungguh besar Haleluya, ya Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena anugerah dan kebaikan-Mu tidak pernah dapat kami duga, tidak dapat kami ukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, ini berkati Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa kita, bulan ini adalah bulan di mana kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Juga khususnya buat kemerdekaan buat hidup kita. Dimerdekakan daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan kebebasan kita. Ya, karena Tuhan begitu baik buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan adalah penolong kita. Menjadi Tuhan juru selamat dalam hidup kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dengan kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, Di bumi ini dan di surga hanya Kau tiada Tuhan yang milik ku kita. ingini di bumi, Hanya hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. ya selamanya dalam hidup kita. Biarlah Allah menjadi sumber kekuatan dalam Amin. hidup kita. Ya, Bapak Ibu, kita mau menghitung berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan dalam sepanjang tahun ini, ya pertengahan tahun ini, ya betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup Amin. kita. Dan tidak dapat kita balas akan kebaikan Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik dan luar biasa. Yes. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Yes. panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Selain kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti takkan aku Tuhan. berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Biar kita mau tetap setia Amin. kepada Dia, mengiring, mengikut Dia, mengasihi Dia sampai akhir hidup kita. Karena Dia begitu baik, setia, mengasihi dan mengiring kita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Mari jemaat Tuhan menaikkan pujian ini seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, kau dapati ku aku tetap tetap setia setia menanti janjimu. Sampai ku dapat Saya mengundang hamba Tuhan maju ke muka. kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai
menutup mata. Saya undang semuanya bangkit Ku berdiri. tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus, haleluya. Pagi yang indah ini Tuhan, di mana oh Tuhan kami boleh ada di rumah Tuhan, boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan saat yang bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Kuduskan hati dan pikiran kami. Oh Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, kami mau pengurapan Allah turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Karena kemurahan Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan daripada Allah, yang ingin merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Enyalah di tengah-tengah kami. Dan hanya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang menguasai pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Pagi hari ini pagi yang cerah dan tentunya hati kita penuh dengan kegembiraan dan sukacita yang daripada Allah. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Merdeka dari Kesuaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sepanjang 2 tahun lebih ini mengalami pasang surut dalam kehidupan kita, ya mungkin juga termasuk dalam kerohanian kita mengalami pergumulan-pergumulan. Pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk tidak terlena dengan keadaan seperti itu, tapi kita mau bangkit, kita mau maju, kita mau kembali kepada kasih kita yang mula-mula, sehingga kita boleh melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini adalah merupakan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita pagi hari ini. Ya, dengan berbagai alasan mungkin kita berdalih untuk membela diri kalau kita mengalami sesuatu penurunan, ya, atau mengalami kesuaman dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk bangkit, untuk mau kembali kepada keadaan kita yang semula, yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesuaman itu berbicara tentang tidak ada gairah. Kesuaman itu berbicara tentang tidak ada semangat. Berbicara tentang kesuaman itu adalah berbicara tentang melakukan sesuatu dengan setengah hati. Tidak lagi sungguh-sungguh. Tentunya kalau kita bertanya satu dengan yang lain, maka banyak orang mencari alasan untuk pembenaran diri. Bahwa ya saya tidak, ya sekarang nggak semangat itu gara-gara si dia, gara-gara si B, si A dan si C dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana keberadaan kita saat ini, terlebih pada masa-masa pandemi yang dimana saat ini sudah mulai melandai, tetapi
bagaimana dampak itu masih terasa dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau saya berbicara ngobrol dengan rekan-rekan hamba Tuhan, mereka berkata, saat ini di gereja saya antusias dari jemaat, dari pelayan-pelayan Tuhan itu baru sekitar 30%. Ada juga yang mengatakan baru 50%. Ada yang mengatakan puji Tuhan sekarang sudah ada 60 dan 70%. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu harus kita akui itu terjadi. Apalagi saat-saat ini yang membuat kita untuk memang memberikan solusi alternatif untuk ibadah. Ada ibadah online dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang itu juga kalau tidak menyadari hal demikian, maka itu membuat kita terlena. Ya. Kita tinggal mau nanti aja. Biasanya ibadah jam 7 nanti aja kan ibadah online. Atau yang di YouTube dan lain sebagainya. Nanti kan bisa jam 10. Ya, menikmatilah kenyamanan hidup. Demikian juga dalam jemaat yang ada di Laodikia yang kita baca dari ayat-ayat ini. Ya, bisa nanti dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Bagaimana keberadaan jemaat di Laodikia pada waktu itu. Keadaan mereka, keadaan yang boleh dikatakan adalah keadaan yang makmur. Ya, keadaan yang berkecukupan. Keadaan secara jasmani tidak ada kekurangan apapun. Ya, mereka nyaman, mereka segala sesuatu berjalan dengan baik. Kota Laodikia pada waktu itu adalah kota yang makmur, kota perdagangan, pusat keuangan. Ya, bahkan kalau kita membaca dari sejarahnya bahwa kota ini didirikan oleh seorang raja untuk istrinya pada waktu itu. Dan kita juga melihat hal-hal yang luar biasa di kota ini, kemakmurannya. Kerajinan tentang kain wol pada waktu itu yang bagus, yang sangat bagus. Sehingga jemaat di Laodikia semakin nyaman dengan keberadaannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan teguran kepada mereka bahwa di mana katakan Tuhan tahu pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan. Ya, bahkan mereka mengaku, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dalam pandangan mereka pada waktu itu, mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka kaya, bahkan memperkaya diri mereka. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Tetapi di pandangan Tuhan, dalam pemandangan Tuhan, mereka itu melarat, miskin, buta, telanjang. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk kembali bangkit dan tidak terlena dengan keadaan kemakmuran yang mereka capai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ajakan firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia untuk mereka datang kepada Tuhan. Ya, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Belilah emas. Ya, banyak pengertian tentang hal itu. Tapi saya katakan berbicara tentang bagaimana mungkin karakter mereka selama ini. Karakter yang
tidak lagi diperbaharui di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan rindu datang kepadanya supaya karakter, sifat mereka menjadi sifat yang telah dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan emas yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini janganlah kita seperti jemaat yang ada di Laodikia, yang mengalami kesuaman dalam kehidupan rohani mereka. Benar, mereka enggak kekurangan apa-apa. Mereka makmur. Mereka memiliki segala sesuatu. Bahkan dengan kesombongan mereka berkata bahwa, dikatakan tadi, bahwa aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, luar biasa. Itu adalah ucapan yang keluar dari orang-orang yang ada di jemaat Laodikia pada waktu itu. Merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling hebat, ya, tidak kekurangan apapun. Bahkan mungkin juga mereka berkata dalam hal kerannya, kami ini adalah jemaat yang luar biasa. Itu dalam pemandangan mereka. Tapi bagaimana pemandangan Tuhan pada waktu itu? Firman Tuhan katakan mereka melarat. Ya. Mereka telanjang, mereka miskin, buta. Tuhan mau kepada kita pagi hari ini supaya kita keluar dari kesuaman itu. Kita mulai bangkit. Kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 22. Firman Tuhan ini apa yang dikatakan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari kesuaman adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Ya, di bagian yang lain di Wahyu katakan bahwa di mana Tuhan juga mencela mereka karena meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula. Oleh karena itu, supaya kita keluar dari kesuaman itu, apa yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak setengah-setengah. Ya. Tetapi kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi itu, bukan hanya di dalam Wahyu katakan bahwa ada orang-orang yang meninggalkan kasih yang semula. Tetapi juga di dalam Matius katakan, kasih akan menjadi dingin. Ya, kita harus menyadari hal demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana 2 tahun yang lalu dengan keberadaan kita sekarang? Kehidupan kita mengasihi Tuhan. Apakah masih tetap sama? Atau bertambah-tambah? Atau mengalami penurunan atau kesuaman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Tantangan ke depan tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi marilah kita tetap mengasihi Tuhan. Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ya. Bagaimana dengan kita? Masalah pandemi aja banyak mereka yang mulai mengalami kesuaman, mengalami penurunan dalam kehidupan kerohani mereka. Tetapi pagi hari ini kita mau mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula, yang semula. Jangan sampai mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga kehidupan kita. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin, apalagi kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya.
Waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Simon Petrus, apa engkau mengasihi aku?" Petrus katakan, "Benar Tuhan Engkau, aku mengasihi Engkau." Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Hal yang sama juga pagi hari ini Tuhan bertanya kepada kita. Hai jemaat di Suryani, apakah kamu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita boleh katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Amin. Amin. Aku mengasihi Engkau. Tidak ada lagi yang memisahkan aku dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Entah itu peperangan, kelaparan, aniaya, dan lain sebagainya. Tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali lagi di dalam Wahyu pasal 3 tadi, ayat yang ke-20, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah kondisi yang ada, yang terjadi di jemaat Laodikia pada waktu itu. Ayat yang ke-20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan rindu jemaat Tuhan di tempat ini untuk memulai menjalin hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Ya. Oleh karena itu marilah kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin selama ini sudah mulai ada jarak. Firman Tuhan katakan, bagaimana di sini kita melihat jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus ada di luar. Ngetuk-ngetuk pintu. Tuhan rindu untuk mau bersama dengan umatnya. Demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini, jemaat Suryani. Perbaikilah hubungan dengan Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu kita mau bersekutu dengannya. Ia mau bersekutu dengan kita. Tinggal kita mau membuka hati kita. Ya, jangan biarkan Tuhan ada di luar. Ya. Kalau Tuhan ada di luar, jadinya apa kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jadinya apa kita ini kelak dalam kehidupan kita? Biarkan Tuhan menguasai hidup kita. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarkan Tuhan hidup, berkarya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, kalau kamu telah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita boleh membangun hubungan yang baik dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa berbuah banyak di dalam Tuhan. Terus berbuah banyak di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober nanti, tanggal 7 dan 8 kita akan mengadakan retret pelayan Tuhan, para pengerja. Semua yang melayani boleh ikut di dalam retreat ini. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ya. Kalau kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita mau ambil bagian dan ikut. Sehingga kita boleh dibangkitkan kembali. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya. Dari dalam dilayani oleh Ibu Sarah Selvi dan
pembicara utamanya adalah Bapak Ferry Simanjuta. Ya, tidak diragukan lagi. Dalam gelar akademi dia itu punya 2 doktor. Ya. Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan menjangkau juga anak-anak muda, jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita, ya. Dan puncaknya itu pada sesi ketiga yang dilayani oleh Bapak Ferry Simanjuta. Ya. Ayo kita datang. Tidak ada alasan bagi kita. Ini program gereja, bukan program pribadi. Mari kita dukung bersama-sama. Ya, dengan kehadiran kita ikut serta. Juga kita dukung dalam doa. Dan tentunya juga mari kita dukung dalam dana. Tuhan memberkati Bapak Ibu, ambil bagian untuk mendukung ini, pelayanan ini. Oleh karena itu tiap-tiap komisi harus mensosialisasi ini kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bawahnya. Ya. Tujuan kita apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam retret ini adalah untuk membangkitkan semangat para pelayan-pelayan Tuhan untuk bangkit lagi dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sasarannya siapa? Adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Jangan kita merasa saya udah tahu segalanya. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat di Laodikia berkata bahwa mereka kaya, punya segalanya. Tetapi dalam pemandangan Tuhan mereka malang, miskin, buta, telanjang. Ayo dalam kesempatan ini sampaikan kepada jemaat yang lain, kepada rekan-rekan kita. Yuk ikut retret, kita sama-sama diberkati. Ya, jangan ada hal-hal yang lain. Ya, siapa lagi yang mendukung pekerjaan Tuhan? Acara ini kalau bukan sidang jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau bukan pelayan Tuhan di tempat ini. Mulai dari kita. Dari diri kita sendiri, bangkit, memotivasi, memberi semangat bagi yang lain. Tularkan semangat itu kepada yang lain. Bukan pesimis, ya, bukan hal yang lain, tapi hal yang positif, yang baik itulah perkatakanlah. Sehingga semua kita boleh bersama-sama diberkati. Dan pada akhir puncak retret ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu Bapak Gembala akan melayani ibadah perjamuan kudus. Puncaknya di sesi ketiga yang dilayani oleh Bapak Ferry Simanjuta. Bapak Gembala hanya melayani doa ibadah penutup yang disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu datang. Mari kita bersama-sama. Ya. Sudah dibuka pendaftaran. Dan kalau tidak salah itu dibuka sampai tanggal 4 September. Ya, ambil bagian. Kita sama-sama diberkati. Ya. Jangan yang lain diberkati tapi kita sendiri. Tidak. Ayo. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Apa yang firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulailah, layanilah Tuhan. Ya. Layanilah Tuhan. Biar kita punya semangat lagi untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan janganlah hendak kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bukankah firman Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan Agustus ini berbicara tentang kemerdekaan. Dan firman Tuhan katakan kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 dikatakan
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Yuk bangkit lagi melayani Tuhan. Ya. Mungkin yang main musik selama 2 tahun gak main musik, rasanya sekarang mulai rada lupa ininya kuncinya gitu dan sebagainya. Nah, apalah, saya nggak begitu mengerti. Yuk, mungkin yang biasa melayani pujian, iya lagu-lagunya apa ya, mulai mencari-cari. Tidak apa-apa, mulai lagi bangkit. Kita ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan yang belum melayani sekarang mau melayani, sampaikanlah kepada kami. Saya mau melayani kembali. Ya, ambil bagian dalam pelayanan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai. Tuhan telah memerdekakan kita. Kalau Tuhan telah memerdekakan kita, untuk apa itu kemerdekaan itu? Ya kita pakai untuk melayani Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik. Tetapi perlu juga diingat di dalam pelayanan itu ada yang harus diperhatikan. Bukan hanya asal melayani. Kehidupan kita juga harus menjadi berkat. Ya. Dalam banyak hal. Sehingga juga jangan sampai nanti. Itu melayani tapi gitu ya. Nah, ya kalau ada itu jangan berkecil hati. Itu tujuannya supaya kita lebih baik. Mereka mengasihi kita, ya. Mereka memperhatikan kita, mereka peduli pada kita supaya kedepannya kita lebih baik lagi dan lebih baik. Tapi kalau nggak berubah juga ya gimana gitu ya. Ya, itu tantangan buat kita semua. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit kembali dari kesuaman? Yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah melayani lebih sungguh lagi. Dan yang keempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki termasuk harta kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakan Allah dengan apa? Hartamu. Ya. Ayat yang ke-9 dalam Amsal pasal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau kita kembali dalam konteks tentang Laodikia, adalah orang yang makmur, orang yang kaya, orang yang tidak kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan mereka. Tetapi kekayaan yang mereka miliki itu hanya untuk diri sendiri. Ya, mereka katakan aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi mereka tidak pakai harta mereka. Enggak salah kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 21 katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati dengan kekayaan yang kita miliki. Kalau tidak pergunakan dengan baik, bisa mengubah fokus kita. Mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Lebih kepada diri sendiri, lebih kesenangan duniawi. Mari kita pakai apa berkat Allah yang Tuhan berikan itu. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa di mana Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
bahwa harta itu tidak menyelamatkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita baca itu di dalam Amsal 11 ayat 24 bahwa pada hari kemurkaan harta itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang berkata, kalau kita membaca juga di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Dia punya harta, hasil panen, hasil bumi dalam lumbu yang melimpah-limpah. Ya, lalu dia berkata segala sesuatu ada padaku. Bersenang-senanglah hai jiwaku. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Kalau malam ini jiwamu diambil, untuk apa harta itu? Ya. Jadi biar kalau kita memiliki berkat Tuhan, ya, kita boleh memberkati pekerjaan Tuhan dan memakainya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini boleh memberikan semangat yang baru bagi kita agar kita keluar dari kesuaman itu, dari harta yang membuat kita nyaman sampai kita lupa kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita mau mengasihi Tuhan, kita mau memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan berkat-berkat yang kita terima boleh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan ayat yang terakhir dalam yang menjadi subtema kita sepanjang bulan Agustus ini, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, apa yang dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, Selidiki aku, ya Tuhan, lihatlah keberadaan kami saat ini. Tolong kami Tuhan, apakah kami mau ingin bangkit kembali. Haleluya Yesus, haleluya. Kau yang Maha Tahu, Ya Tuhan, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, biar pujian ini lihat menjadi pengakuan hatiku, kita dan permohonan kita di hadapan Tuhan. apakah ku Biar Tuhan yang sungguh menyelidiki dan mengingatkan kita Yesus, untuk bangkit kembali keluar dari kesuaman-kesuaman kita. dan menilai hidupku, Haleluya. tak Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita agar kita boleh bersemangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan tidak setengah-setengah, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, biar itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita mengalami penurunan dalam kehidupan kerohanian kita, dalam melayani Tuhan. Tetapi pagi hari ini Kristus telah memerdekakan kita. Bahkan Dia memerdekakan kita dari kesuaman kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami kembali siapapun kami. Agar kami merdeka. Keluar dari kesuaman rohani kami. Tapi kami boleh bangkit semangat kembali. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hamba berdoa saat ini untuk setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan semangat yang baru. Gairah yang baru. Oh Tuhan, kasih yang baru di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus yang menjabarkan lebih dalam lagi. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan firman-Mu. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu lebih, oh Tuhan, berkuasa. Lebih lagi untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 28 Agustus 2022. Yang pertama adalah persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut. Amplop persembahan umum, persembahan persepuluhan dan diakonia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening tertera berikut ini. Atau bisa memindai kode QR yang tersedia di dekat pintu keluar gereja. Jadwal ibadah sepekan. Kebaktian Padang dan Games Kemerdekaan ABI Sekolah Minggu Suryani dengan tema Aku Bisa. Minggu 28 Agustus 2022, sebentar setelah ibadah ini, pukul 8.30, kumpul di gereja bertempat di Jalan Bukit Raya nomor 168 Simbuluit. Ibadah remaja dan pemuda Minggu pukul 9. Persekutuan doa pemuda dan remaja Selasa 30 Agustus ditiadakan dan digabung ke Persekutuan doa umum. Persekutuan doa umum Rabu pukul 18.30 tetap muka dan diserta dengan puasa. Himbauan kepada seluruh pelayan, pengurus pelayan-pelayan mimbar, multimedia, sound system, asyir,
dan setiap pelayan yang ada di komisi-komisi diharapkan hadir dan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan pelayanan di bulan September yang juga disertai dengan puasa. Fellowship kaum pria Paturiani dengan tema Give Thanks, Filemon 1 ayat keempat. Pembicara adalah Bapak Hosea Suherman. Kamis 1 September 2022 pukul 18.30 secara tatap muka. Tatap muka bertempat di GBI Paturiani Jemaat Terate, Jalan Terate nomor 8. Persekutuan doa anak sekolah minggu Jumat pukul 7 malam melalui Zoom. Selamat pagi Paturiani, doa pagi Jemaat Suryani, Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. Ibadah WBI Kaum Wanita, Sabtu 3 September 2022 pukul 10. Ibadah Raya, Minggu pukul 7 disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Atau setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturiani pukul 16 atau 4 sore. Rapat pengurus Jemaat Suryani Senin 29 Agustus 2022 pukul 18.30 bertempat di Gereja Suryani. Posyandu Lansia Sabtu 10 September 2022 pukul 10 bertempat di Gereja Suryani. Terbuka untuk seluruh jemaat GBI Suryani yang berusia minimal 40 tahun. Biayanya usia 40 sampai 55 tahun 35.000, usia di atas 55 tahun 20.000. Biaya sudah termasuk pemeriksaan tensi, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Shelly. Nomor HP tertera. Yang berikutnya adalah retret pelayan Jemaat Suryani seperti tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Yosia. Nyalakan apimu temanya. Yesaya 60 ayat 1, Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Oktober 2022. Wisma Shalom, Jalan Kolonel Masuri nomor 583 Kabupaten Bandung Barat. Pembicaraan adalah Pendeta Pratama Dr. Ferry Simanjuntak GBI Pasir Koja Bandung, Dr. Anda Sarah Selvi MA, Pendeta John Samuel, ibadah penutup dan pelayanan melayani perjamuan kudus. Biaya per orang 125.000. Pendaftaran diperpanjang sampai 4 September kepada Ketua Komisi, Ketua Bidang, atau Ibu Fei. Penjualan kupon makanan untuk kegiatan retret pelayanan. Menu untuk minggu depan adalah 4 September, nasi begana, nasi bakar, cuanki frozen dengan harga 30.000 per menu. Bagi jemaat yang telah memesan pesanan minggu kemarin dapat diambil setelah selesai ibadah. Yang berikutnya ini adalah hasil acara rekreasi 17 Agustus 2022 kemarin di Kebun Pinus Cikole Lembang. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memajukan karya tangannya. Sang surya, bunga bermekaran, alam riang riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji untuk
layak untuk dipuji. yang layak untuk dipuji. Berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, Tak berubah sampai selamanya, puji agungan namanya. Pada saat foto atau video tayang biasanya kita milih saya ada di mana ya. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada, kita akan ikut pada momen-momen berikutnya. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi pada perayaan 17 Agustus kemarin. Himbauan kesehatan. Kita juga mau dukung dalam doa buat jemaat Tuhan yang memerlukan dukungan doa. Pertama buat Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nur Betty, Ibu Evi Mega, Kanaya anak sekolah minggu. Gejalanya demam berdarah. Lalu ada tayangan pelayanan doa dan informasi. Saudara yang memerlukannya silakan menghubungi nomor telepon atau hamba Tuhan yang tertera di atas. Puji nama Tuhan, saya akan persilakan kepada Pak Yosia untuk menutup dalam doa dan menutup dalam doa berkat. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat lawatanmu di tengah-tengah kami, buat firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami semua. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami di mana sebentar sidang jemaat-Mu akan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan diakonia maupun persembahan perpuluhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan, kami berdoa buat Bapak Seseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nur Betty, Ibu Evi Mega. Oh Tuhan yang dalam proses pemulihan, Tuhan yang menjamah mereka, tangan Allah yang Maha Kuasa menyembuhkan dengan sempurna. Juga buahkan Naya anak dari anak sekolah minggu. Oh Tuhan yang gejala demam berdarah. Saat ini kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjamahnya Bapa. Oh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat ini oh Tuhan, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh Kanaya dan dia boleh mengalami kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat oh Tuhan sidang jemaat-Mu yang berusaha, yang bekerja, yang memulai usaha baru. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka Bapa. Oh Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam usaha dan pekerjaan mereka. Demikian juga buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmah dan kepintaran. Dan mereka juga boleh berhasil menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dengan pertolongan Tuhan, mereka mampu menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang sebentar oh Tuhan mengadakan acara di Cimbuluit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Perjalanan mereka dari tempat ini sampai di tempat di Cimbului, selama di sana dan boleh kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan, dan acara ini boleh berjalan dengan baik
nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan intinya kami berdoa Tuhan, buat retret yang akan diadakan pada bulan Oktober Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, biar seluruh, oh Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan boleh ambil bagian dalam retret ini. Kami berdoa buat panitia, Tuhan menolong mereka Bapa. Oh Tuhan, demikian juga buat para pembicara, baik itu Ibu Sarah maupun Bapak Ferry Simanjunta. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, pengurapan dan kuasa Allah menyertai pelayanan mereka Bapa, sehingga kami boleh dikuatkan, oh Tuhan, lewat pelayanan mereka. Demikian juga ibadah terakhir Tuhan, perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Gembala. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan sehingga pada saatnya boleh melayani kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati, oh Tuhan, perekonomian negeri kami. Tuhan berkati kota kami. Dan Tuhan yang memulihkan dari segala sesuatu. Berkat dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas bangsa kami, atas kota kami, atas sedang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai
setia.